Selamat! Paru-parumu seluas lapangan tenis, matamu setajam kamera 576 megapiksel, dan telingamu begitu sensitif sampai bisa mendengar molekul. Itu semua bukti bahwa kamu memiliki kekuatan super. Tubuhmu mempunyai lebih dari 600 otot dan kamu menggunakan 200 otot untuk berjalan satu langkah saja. Otot-ototmu bekerja keras sebab rata-rata kamu berjalan 10.000 langkah dalam sehari. Di pagi hari, tubuhmu lebih tinggi 1 cm daripada di malam hari. Ini dikarenakan cakram tulang belakang beristirahat dan meregang ke ukuran normalnya saat kamu tidur. Tulang-tulang itu tertekan saat kamu bangun dan berdiri tegak. Tinggi para astronaut bertambah hingga 5 cm di luar angkasa. Gravitasi yang lebih rendah mendorong tulang belakang mereka sehingga bisa sedikit meregang. Manusia bisa bertahan tanpa makanan sampai 2 bulan. Lama persisnya tergantung pada berbagai faktor, seperti usia dan kesehatan. Tapi, rata-rata tubuh manusia bisa menggunakan jaringannya sendiri sebagai bahan bakar untuk bertahan selama itu. Ingatan jangka panjangmu bisa menyimpan informasi sebanyak internet, atau sekitar 1 petabita. Jika kamu mengubahnya menjadi file teks dan mencetaknya, panjangnya akan sekitar 200 kali jarak dari bumi ke bulan. Jika matamu adalah kamera digital, resolusinya akan mencapai 576 megapiksel. Biasanya, orang bisa membedakan 1 juta warna, tapi sebagian orang mempunyai 4 jenis kerucut di dekat retinanya. Alih-alih 3 seperti orang pada umumnya, ini memungkinkan mereka melihat 100 juta warna. 31% tulang manusia terdiri dari air, tapi masih lebih kuat daripada baja. 1,6 cm kubik tulang bisa menahan beban seberat 5 truk pick-up. Tulang itu ringan, keras, sekaligus elastis. Di samping itu, tulang bisa memulihkan diri. Manusia bisa mengubah suhu tubuhnya. Seorang dosen Harvard pergi ke pegunungan Himalaya untuk meneliti teori ini. Meditasi mendalam membantu para biksu di sana meningkatkan suhu jari-jari tangan dan kaki mereka hingga cukup untuk mengeringkan selimut basah di dekatnya dalam waktu sekitar 1 jam. Itu tentu berguna. Jika seseorang menguraikan DNA manusia, panjangnya akan cukup untuk membangun jalan dari bumi ke matahari pulang pergi lebih dari 300 kali. Atau bisa mengitari bumi 2,5 juta kali. Keseluruhan DNA dikemas menjadi 3 miliar pasang dasar dalam genom. Kamu bisa melihat jelas di malam hari jika menutup sebelah mata sebelum memasuki ruangan yang gelap, kemudian membukanya di sana. Saat terang, pupilmu mengecil. Ketika gelap, pupil membesar untuk bisa menangkap cahaya sebanyak mungkin. Dengan sebelah mata tertutup dan sebelah lagi terbuka, kamu bisa menjaga keseimbangan yang dibutuhkan untuk melihat dalam gelap. Itu sebabnya, sebagian bajak laut menutup sebelah matanya agar lebih awas saat turun ke bawah geladak. Detak jantungmu berubah dan menyesuaikan dengan musik yang sedang kamu dengarkan. Irama yang cepat membuat jantung berdetak lebih cepat. Lagu yang lembut dan santai akan memperlambat detak jantung dan membantumu beristirahat. Emosi juga bisa mengubah detak jantungmu. Emosi menyesuaikan detak jantungmu dengan orang yang kamu sayangi. Selama hidup, rata-rata orang menghasilkan air liur yang cukup untuk mengisi 53 bak mandi atau 2 kolam renang. Iya, kolam iler! Kamu tidak akan melihat jumlah sebanyak itu sekaligus karena kamu terus-menerus mendaur ulang air liur untuk mengunyah, mengecap, menelan makanan, dan melindungi gigimu. Kamu punya kekuatan super untuk menghentikan cegukan dengan membungkuk di kursi. Barengi dengan meminum 10 teguk air bersuhu ruangan, lalu kembali duduk tegak dengan perlahan. Ini akan membantu otot-ototmu santai dan mengatasi kejang. Sel-sel saraf di otak mengirimkan informasi dengan kecepatan 241 km per jam. Sel-sel itu membuat dan mengirimkan lebih banyak pesan daripada semua ponsel di dunia. Otak bekerja seperti ini terus-menerus dan semua itu menghasilkan tenaga listrik yang cukup untuk menyalakan bohlam berwatt rendah. Saat kamu batuk dan bersin, udara menyembur dengan kecepatan paling tidak 16 km per jam. Saat kamu bersin, mata memejam dengan otomatis sebagai perlindungan dari bakteri yang mungkin bisa memasukinya. Kamu punya lebih dari 5 indera dasar, pengecap, penglihatan, peraba, penciuman, dan apa yang satunya lagi? Oh iya, pendengaran. Ada juga indera waktu, keseimbangan, kehangatan, dan lain-lain. Contohnya, otakmu tahu posisi anggota badan lain yang saling berhubungan. Itu sebabnya kamu bisa menyentuh ujung hidung sambil menutup mata.
Sebagian orang juga bisa melihat bunyi sebagai warna atau mengenali penglihatan dengan bau. Mata adalah detektor foton yang peka dan kuat. Objek terjauh yang bisa kamu lihat tanpa alat bantu penglihatan adalah galaksi Andromeda yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Hidungmu bisa membedakan 1 triliun bau yang berbeda, tapi kamu terlalu fokus dengan bau di sekitarmu sehingga tidak bisa mendeteksi aroma unikmu sendiri. Otakmu membentuk gambar tersendiri bergantung pada informasi tentang cahaya, bayangan, dan tepian berbagai objek. Otak juga mengisi titik buta dalam retina yang tidak mempunyai sensor. Reseptor rasa tidak hanya ada di lidah, tapi juga ada di dalam perut, pankreas, bagian lain sistem pencernaan, paru-paru, dan otakmu. Nyam! Selain rasa manis, asam, asin, dan pahit, kamu juga bisa merasakan umami, yang berarti gurih dalam bahasa Jepang. Cita rasa yang ditinggalkan memang enak, ini adalah rasa khas dari makanan kaya protein seperti daging dan ikan. Secara fisik, manusia bisa menjadi lebih kuat dengan mengandalkan kekuatan pikiran. Seorang dosen dari Universitas Negeri Ohio menugaskan sekelompok mahasiswa untuk meluangkan 11 menit dalam sehari, 5 hari dalam seminggu untuk membayangkan melatih otot mereka. Setelah 4 minggu, mereka mendapati bahwa otot pergelangan mereka menjadi 2 kali lebih kuat daripada mahasiswa lain yang tidak melakukan latihan pikiran itu. Wah, itu cocok buat saya. Suara dengkuranmu bisa sekeras penyedot debu atau pemotong rumput, yakni antara 80–90 desibel. Bunyi apapun yang lebih keras dari 85 desibel bisa membahayakan telinga manusia. Telingamu sangat sensitif hingga bisa mendengar molekul. Jika kamu menutup mata dan meminta orang lain untuk menuang air panas dan dingin kedua gelas berbeda, kamu akan bisa membedakan keduanya. Molekul air dingin bergerak lebih lambat, saling menempel, dan menghasilkan bunyi dengan nada lebih rendah. Air panas bermolekul lebih renggang dan bunyinya lebih tinggi. Kamu bisa mengaktifkan kekuatan super pendengaranmu jika mengarahkan telinga kanan ke arah yang benar. Kamu akan mampu mendengar percakapan dari jarak yang jauh meski berada di ruangan yang berisik. Ini mungkin terjadi karena saat masuk ke telinga kanan, bunyi akan diproses oleh otak kiri. Otak kiri mahir mengenali pembicaraan. Semakin muda usiamu, hasil dari kiat ini pun akan semakin baik. Otakmu melindungi diri dari terlalu banyak informasi dan membersihkan potongan-potongan informasi. Jika kamu mengingat sesuatu, itu bukan apa yang memang terjadi kepadamu, tapi rekayasa ulang imajinasimu tentang kejadian tersebut, termasuk bagian yang hilang atau ditambahkan. Otak membelokkan ingatan agar lebih cocok dengan pandanganmu tentang dunia. Total luas keseluruhan sel paru-parumu setara dengan ukuran lapangan tenis. Anak-anak dan wanita bernapas lebih cepat daripada pria, tapi rata-rata orang dewasa menghirup sekitar 6 liter udara setiap menit. Kamu mampu menggunakan ekolokasi seperti kelelawar dan lumba-lumba. Artinya, kamu bisa menemukan jalan dalam kegelapan dengan menganalisis lingkungan memakai pantulan bunyi berbagai objek. Baik orang dengan penglihatan normal maupun tunanetra bisa dilatih untuk memperkirakan luas suatu ruangan dengan metode ini. Ketahanan berlari adalah kekuatan super manusia yang lain. Kamu tak akan bisa menandingi kecepatan cheetah, tapi bisa menanggung jarak yang lebih jauh dengan kecepatan tinggi. Itu berkat sistem pendinginan alami tubuh atau disebut juga berkeringat, jari kaki yang pendek, otot bokong yang besar, dan posturmu yang tegak. Perbedaan besar antara kamu dengan hewan pelari adalah kamu harus berlatih untuk menyelesaikan lomba maraton, tapi kamu akan bisa mengalahkan semua hewan itu. Kamu bisa tetap terjaga dengan menekan batang hidungmu. Lakukan hal ini dengan lembut sampai terasa sedikit tidak nyaman. Ini akan mengaktifkan ujung-ujung saraf sensitif yang mengirim sinyal ke otak. Hei, bangun! Atau semacam itu. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.